Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning for the third grade, murid-murid kelas 3 from SDN Semper Timur 03. Going back with me, Mrs. Mi. Kita akan lanjut ke lesson 4, pembelajaran keempat setelah kita PTS di semester kedua ini, yaitu school, sekolah, dan descriptive adjective. Oke, let's begin from the first one, yaitu school atau sekolah. Kita akan membahas parts of school, bagian-bagian dari sekolah, and the use of it, kegunaannya. Ada apa aja? Ada canteen atau kantin, gunanya untuk for the students to eat and drink, bagi murid-murid untuk makan and drink, dan minum. Lalu ada school field atau lapangan sekolah, gunanya untuk have flag raising ceremony, seperti yang kalian lihat, upacara kenaikan bendera, dan do some exercises, melakukan olahraga atau senam ya kalau SD. Lalu ada garden, yang artinya kebun. Of course, it's for us to plant, menanam trees, pohon atau flowers, bunga. Lalu next, ada library, as you can see, yang artinya perpustakaan. It's for the students to read, untuk membaca and borrow, meminjam buku. Next, we have, of course, toilet, untuk murid-murid, Bapak Ibu Guru, pipi, buang air kecil, atau poop, buang air besar, or maybe you just wash your hand on a wastafel. Lalu ada classroom, of course, it's for you to study, untuk belajar. Next, ada laboratories, laboratorium sekolah, it's for you to study and do the experiments, untuk belajar tapi bentuknya praktek, dan melakukan eksperimen, misalnya seperti membedah makhluk hidup, atau menggunakan mikroskop. Lalu ada school health clinic atau klinik kesehatan sekolah. Disebutnya di sini UKS ya, unit kesehatan sekolah. Gunanya untuk apa? To provide, menyediakan first aid, pertolongan pertama. Bisa jadi misalnya ada yang jatuh, terluka, sakit perut biasanya. Nah, itu larinya ke UKS. Lalu ada parking lot atau tempat parkir. It's for the student to park the bicycle, memarkir bicycle, sepeda, dan untuk Bapak Ibu gurunya memarkir motorcycle, sepeda motor. That's all about school. You miss it? Kangen ya? Ya, it's been a year, sudah lebih dari setahun ya COVID ini, sampai kita juga mungkin udah berapa lama nggak merasakan bangku sekolah. I hope sebentar lagi selesai, kita bisa belajar langsung tatap muka, tanpa video seperti ini. Amin. Next, kita akan membahas descriptive adjective. Sebenarnya udah pernah dibahas ya di pembelajaran sebelum PTS itu. Adjective artinya kata sifat, descriptive artinya menggambarkan dalam kata, bukan beneran gambar pakai pensil ya. Descriptive adjective adalah a word that describes a noun, kata yang menggambarkan kata benda, menjelaskan. Nah, dalam menjelaskan kata benda, kita bisa menggunakan colors-nya, warnanya seperti black, hitam, brown, coklat, red, merah, orange, kuning, orange, oranye, yellow, kuning, green, hijau, blue, biru, purple, ungu, gray, abu-abu, dan white, atau putih. Selain colors, warna, kita juga bisa mendeskripsikan dari opinions atau pendapat dari kualitas benda menurut kita. Untuk benda bisa jadi kita sebut dengan kata good atau nice, yang artinya baik atau bagus. Bad, yang artinya buruk. Untuk orang, manusia, bisa kita deskripsikan dengan kata happy, senang, sad, sedih, funny, lucu, pretty or beautiful, yang artinya cantik, dirty, yang artinya kotor, clean, yang artinya bersih, dan fragrant, yang artinya harum, juga tidy, yang artinya rapi. Lalu, next, ada size, ukuran, bukan maksudnya X, M, XL ya. Maksudnya di sini ukuran dalam kata sifat. Ada big, besar, small, kecil, long, panjang, short, pendek. Atau juga bisa kita deskripsikan dari age-nya, usianya. Bukan setahun 2 tahun ya, maksudnya seperti ini. Young, muda, old, tua, ancient, kuno, atau modern, terkini.
Lalu ada shapes, bentuk-bentuknya. Ada trapezoid yang artinya trapesium, square, kotak, persegi atau segi empat sama aja, star yang artinya bintang, rectangle, segi panjang, triangle, segitiga, circle, lingkaran, hexagon, segi enam, diamond, and pentagon atau segi lima. Lalu kalau makanan dan minuman, Miss, kita deskripsiinnya pakai kata apa ya? Bisa kamu gunakan kata sweet, manis, salty, asin, sour, asam, atau spicy, pedas. Atau kalau cuaca, kita bisa gunakan kata dari temperaturnya, dari suhunya, dari hot, panas, warm, hangat, cool, sejuk, dan cold, dingin. Okay, that's all about our lessons today. I hope you understand. Miss harap kalian paham. Kalau nggak paham, tanya dulu boleh sebelum mengerjakan tugas. Nanti Miss share lewat Google Classroom atau grup WhatsApp, so stay tuned. Selamat belajar dan semangat mengerjakan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.